Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk kita kembali beribadah kepada Allah yang hidup, memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ia yang telah mati dan bangkit bagi kita, kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai Raja dan menjadi pengantara bagi umatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dengarlah firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga sampai ke-6. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan takut dan gentar, sebab Tuhan itu Allah yang kudus. Karena itu marilah kita beribadah kepadanya dengan hormat dan dengan hati yang tertuju kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di hadapan Allah yang kudus, patutlah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Sebab tidak ada seorang pun yang benar di hadapannya oleh kekuatannya sendiri. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami sering kali menyimpang dari jalan-Mu dan tidak melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati. Pada diri kami ya Tuhan, tidak ada kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Dan jika Engkau memperhitungkan segala kesalahan kami, maka kami tidak akan dapat bertahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikan hati kami dan perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin menjauhi dosa, semakin membenci dosa, semakin mengasihi kebenaran dan hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berita anugerah, dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberitakan bahwa di dalam Dia ada pengampunan dosa, pembenaran dan damai sejahtera dengan Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita ada pada hari ini. Sudah selayaknya kita tinggikan, kita agungkan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
kekuatan bagiku. Kasih Dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas
seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, janjimu ya dan amin. Ketika engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, Yes. engkau juga berjanji akan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah. Ku sembah Kau Bapa. Amin. Ku rindu. Selalu menyenangkan. Ku sembah. Sembah. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya undang pendoa syafaat untuk maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami sampai hari ini ya Tuhan. Engkau yang senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kami. Kau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat yang padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Kau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan.
Tuhan layakkan kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Kau yang terus memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa Indonesia. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah ya Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa Indonesia dengan benar dan bertanggung jawab. Dalam nama Yesus kiranya stabilitas ekonomi bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, Tuhan melindungi bangsa kami dari segala kejahatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat, biar kiranya kemuliaan-Mu memenuhi bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan kami menyerahkan gereja-Mu di dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memberkati gereja kami ya Tuhan. Gereja kami terus bertumbuh, menjadi gereja yang sehat di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan buat beruntung dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh kehidupannya. Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya jemaat-Mu bersatu hati, terus bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Saling mendukung, saling menopang, saling menasehati satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, biar kiranya jemaat-Mu di tempat ini terus mau belajar bersama, bertumbuh bersama di dalam nama Yesus. Melayani Tuhan di tempat ini dengan senang segenap hati. Di dalam nama Yesus Tuhan juga memberkati komsel-komsel ya Tuhan. Biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam nama Yesus. Biar setiap komsel-komsel boleh berdampak dalam nama Yesus Tuhan. Biar melalui komsel kami terus belajar Tuhan, belajar. Kami Tuhan mau terus Tuhan diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Kami mau semakin hari mau makin mengenal Yesus dengan benar. Di dalam nama Yesus dan kami juga mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karenanya Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan dalam hidup kami ya Tuhan. Semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang mau pakai setiap kami dalam hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang, khususnya setiap keluarga-keluarga Tuhan. Boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Melalui kehidupan kami Tuhan banyak orang boleh mengenal Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Biar jemaat-Mu terus bertumbuh. Menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi jemaat yang bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan lawatan-Mu atas setiap kami pada saat ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau kami juga Tuhan mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan disilok kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Bahkan iman-Mu terus Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Biar apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menang bersama Tuhan. Amin. Amin. Ku menang, ku menang. Yeay! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Ku menang. ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Yes. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Hey. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Yes. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Haleluya. Yes. Coba beri salam minimal 5 orang. Katakan, aku menang bersama Tuhan. Aku menang Yes. Tuhan. Kita lebih dari pemenang, amin. Kuasa maut sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Yes. Maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh tak ditaklukkan Oleh apa? oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan Amin. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan. Yes. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Yes. Kuasamu sudah dikalahkan. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, sedia tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Semua.
Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Semua, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang, yes. Semua, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Semua, pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan lihat warta jemaat sepanjang minggu. Silakan Kak Esther. Ya, ini kita akan ada doa 10 hari yang akan dimulai dari hari Senin, karena Jumat dan Sabtu ini dilakukannya di Komsel. Berikut jadwalnya juga akan di-share di grup, ya. Ya, untuk hari Senin kita online Zoom dan hari berikutnya kita onsite. Sudah, untuk sementara itu saja pengumuman. Tolong diingat jemaat Tuhan. Kita siapkan keberadaan kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hari ini kami sungguh memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang sudah menang dan Tuhan yang sudah kembali naik ke surga, yang menyatakan ketuhanan Engkau, ketuhanan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk anugerah kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami terus Tuhan, untuk kami menjadi umat-Mu yang setia. Sehingga pada satu saat kami akan diangkat bersama-sama di udara, kami akan berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau berbicara bagi kami saat ini. Tuhan, biar waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dulu, jangan turun. Kita naikkan pujian dulu, ada pertemuan di udara. Haleluya, swing. Ada pertemuan, swing ya. Oke, ya. Ada pertemuan di
pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Amin. Seberapa yang rindu bertemu di udara dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Aduh, hari ini kayaknya udaranya cukup panas ya. Panas ini. Saya rasa naik ke sini panas sekali ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan saya apresiasi kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang memilih untuk ibadah daripada ke tempat yang lain. Saya tahu godaan banyak, hari ini hari libur dan memang hedonis sudah begitu kuat. Orang lebih memilih kadang-kadang jalan-jalan, waktu libur dipakai buat jalan-jalan walaupun adalah hari raya rohani yang kita harus beribadah kepada Tuhan. Saudara, menurut saya tidak ada perayaan lain yang menunjukkan ketuhanan Yesus daripada hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, di hari kenaikan Tuhan Yesus inilah kita melihat ketuhanan Dia. Ketuhanan Yesus, coba bayangkan dia naik ke surga saudara tanpa naik pesawat ulang-alik. Astronot dia pergi keluar angkasa, dia naik roket. Yesus enggak pakai apa-apa saudara. Dia naik ke atas dan awan menutupinya. Itu menandakan ketuhanan yang luar biasa dari Yesus Kristus. Nah saudara, hari ini saya ingin membawakan tentang Kristus di surga hingga pemulihan segala sesuatu. Kristus di surga hingga pemulihan segala sesuatu. Nah saudara, bisa saya dari sini? Oke. Kenaikan Yesus itu sering dianggap penutup dari pelayanan Yesus di bumi. Padahal sesungguhnya ini adalah transisi menuju karyanya yang jauh lebih besar di surga saudara. Tanpa kenaikan tidak ada pemerintahan Kristus. Tanpa kenaikan tidak ada gereja.
Tanpa kenaikan tidak ada Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi kenaikan Kristus itu adalah karya yang luar biasa dari Allah. Sehingga dengan kenaikannya kita memiliki pengharapan dan pemulihan. Nah, saudara, apa karya Kristus di surga, saudara? Apa karya Kristus di surga? Yang pertama, Kristus dimuliakan. Ini yang pertama. Jelas, di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Kita ayat 3 ayat ini mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tadi saya sudah katakan betapa Yesus luar biasa. Dia sambil memberkati, tangannya sambil dikadangkan begini sambil dia terangkat, saudara. Dia nggak pakai oksigen, padahal dia harus melewati daerah, melewati atmosfer bumi. Terus dia harus melewati daerah empty ya, daerah apa namanya itu, ruang hampa. Dia nggak pakai apa-apa, saudara, karena dia Tuhan. Karena dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Kalau kita naik ke situ, wah perlengkapannya sudah banyak sekali, saudara. Dan harus latihan seperti astronot-astronot. Tapi Yesus dia naik sambil tangannya memberkati. Maka dikatakan dia naik dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, dikatakan mereka karena yang melihat dan menyaksikan Yesus terangkat itu bukan 1-2 orang. Pada saat itu ada banyak, ada lebih dari 100 orang menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi ini apa? Membuktikan apa, saudara? Bahwa membuktikan bahwa Yesus naik itu bukan cuma sekedar historis, bukan cuma sekedar simbolis, bukan sekedar itu cerita dongeng. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Disaksikan oleh banyak orang, dia naik. Belum pernah kita menyaksikan hal seperti itu. Selama hidup saya yang sudah di atas 60 ini, saya belum pernah melihat ada orang terbang naik ke atas dengan sendirinya. Jadi ini menandakan luar biasanya. Dan awan itu melambangkan kemuliaan Allah. Shekinah glory, kemuliaan Allah menutupi Yesus. Ketika dia naik dan naik terus, maka ada seperti awan yang menutupi dia. Sehingga sudah tidak bisa lagi dipandang oleh mata orang. Nah, di situ malaikat menegaskan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau kita pergi ke Israel, maka ada di situ di Bukit Zaitun dibuat batu yang ada tapak kaki, katanya tapak kaki Yesus. Kita nggak tahu dah ya, itu ya bagaimana ya terjadinya sehingga ada tapak kakinya di situ. Ya kita nggak tahu dah. Tetapi yang penting bukan masalah itu batu benar tapak kakinya dia atau enggak, tetapi menyatakan bahwa disitulah tempat Yesus naik ke surga. Dan dikatakan dengan cara yang sama dia akan kembali. Dulu saya bingung, saudara. Katanya kalau dia datang
maka semua orang akan bisa melihat dia. Saya bingung, bagaimana caranya, dia kan datangnya di Israel. Bagaimana saya yang ada di Pulau Jawa ini bisa melihat dia datang di Israel? Sekarang itu sudah enggak aneh lagi, Pak Epi. Sekarang kita bisa tahu Khomeini mati di sana. Semua dunia tahu, lihat apa yang terjadi, tahu. Jadi buat sekarang kita dengan kecanggihan teknologi itu sudah digenapi. Dan kita akan melihat satu kali dia akan turun kalau kita masih hidup. Tetapi saya yakin jika kita masih hidup kita sudah diangkat Tuhan, amin. Haleluya. Dan dia akan turun disaksikan oleh seluruh dunia. Dikatakan dengan cara yang sama. Nah saudara, Kristus ditinggikan sebagai raja. Dia ditinggikan sebagai raja, saudara. Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah nubuatan. Ini adalah nubuatan yang waktu itu diberikan kepada Daud sehingga Daud menuliskan, duduklah di sebelah kananku. Ini bukan bicara tentang Daud. Ini bicara tentang Yesus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan apa? Otoritas tertinggi bagi Yesus. Matius 26 ayat 64 dikatakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu di dalam Markus 16 ayat 19 juga dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi iman Kristen berakar pada peristiwa nyata. Saudara tidak menyembah Allah yang dongeng. Saudara tidak menyembah Allah yang ciptaan manusia. Tetapi kita beriman kepada sebuah peristiwa yang nyata dan kita menyembah kepada Kristus yang hidup. Dan dia memerintah. Dia bukan hanya sekadar tokoh sejarah. Semua tokoh sejarah mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Tuhan kita bukan saja bangkit, tapi dia naik ke surga, ke tempatnya. Itu menyatakan bahwa dia berasal dari surga. Surga adalah tempatnya. Surga adalah otoritasnya. Dia memiliki otoritas di bumi dan di surga. Saudara, jadi yang pertama adalah Kristus dimuliakan. Lalu yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 dikatakan sampai 27, karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga yang tidak seperti imam-imam besar lain
yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, dia adalah pengantara, dia adalah imam besar kita. Saudara, apa tahu fungsi imam besar? Imam besar berfungsi membawa korban dari umat Tuhan, memohonkan keselamatan, memohonkan penebusan, memohonkan pengampunan atas umat, membawa korban setiap hari, saudara. Bayangkan, zaman dulu begitu sibuk itu bait Allah. Karena setiap hari harus ada korban yang dibakar. Dan itu harus ada korban unjukan yang dibawa kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menerima korban-korban itu setiap hari. Tetapi dikatakan Yesus, dia sebagai imam besar yang masuk satu kali saja. Dengan membawa bukan korban darah domba, bukan korban darah lembu, bukan korban darah kambing, bukan korban darah burung, tapi dia membawa darahnya sendiri. Itulah imam besar yang menjadi perantara kita di surga. Roma 8 ayat 34 mengatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah saudara, Kristus aktif di surga. Dia menjadi imam besar bagi kita. Dia juga menjadi pengantara kita. Saudara, enggak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa. Saudara mau bagaimanapun, saudara merasa saudara kudus, saudara merasa saudara layak, saudara merasa saudara tidak berbuat salah, saudara ingin mencapai kepada Bapa, tidak akan bisa. Bapa itu kudus dan tidak ada siapapun yang bisa menghampiri dia kecuali melalui seorang pengantara, dan dia itu Yesus namanya. Dialah yang menjadi pengantara. Pengantara itu apa saudara? Pengantara adalah seorang yang berdiri di antara manusia dan di antara Bapa. Jadi Bapa melihat Pak Epi itu melalui Yesus. Bapa melihat Ibu Uli melalui Yesus. Jadi ketika dia melihat itu, maka dia melihat Pak Epi bukan menjadi orang yang berdosa, tetapi orang yang telah dikuduskan oleh Yesus. Itulah fungsi pengantara. Dan Yesus adalah pengantara saudara dan saya di surga. Lalu apalagi dia berdoa bagi umatnya. Dia menjadi pensyafaat bagi kita saudara. Wow, luar biasa. Jadi ketika saudara berdoa, entah di rumah, entah di gereja, entah di jalan, entah di kantor, entah dimanapun, saudara, ada Yesus di surga. Dia yang mensyafaat buat saudara. Bahkan ketika saudara enggak ngeh bahwa saudara berada dalam situasi yang bahaya, dia sudah tahu. Dan dialah yang menjaga. Berapa banyak saudara yang pernah tidak sengaja lupa kunci rumah ketika saudara meninggalkan rumah? Pernah ada yang begitu? Ya, saya juga pernah Pak Anton. Pernah, tanpa sengaja. Tetapi puji Tuhan kita punya pensyafaat di surga. Dia jauh lebih tahu dari kita. Bahkan sebelum apa yang kita minta, dia sudah tahu lebih dahulu.
Jadi Esther sebelum minta jodoh, Tuhan sudah tahu engkau butuh jodoh. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mempersiapkan itu. Cuma Tuhan mau sekarang siapkan dirimu. Untuk sesuatu, untuk seseorang yang aku kasih kepadamu. Nah, itu saudara. Jadi kita harus punya iman ke situ. Karena kita punya pendoa syafaat di surga. Namanya Yesus. Itulah, dia sedang di surga bukan santai-santai. Dia di surga menyediakan tempat juga bagi kita. Dan dia menjadi pembela kita. Sehingga saudara tidak ada tuduhan yang dapat menjatuhkan orang percaya. Jadi saat gagal saudara, ingatlah bahwa kita punya pembela di surga. Kalau saudara gagal, saudara mungkin keinginanmu baik, tetapi dagingmu ini lemah. Lalu saudara gagal. Ingat, kita punya pembela di surga. Hidup dengan keyakinan, bukan dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Karena iblislah yang akan meniupkan kepada kita rasa bersalah kita. Terus kita ditiupkan rasa bersalah supaya apa? Supaya kita lemah imannya. Supaya kita jadi akhirnya putus asa. Bahkan iblis bilang, ya memang kamu udah begitu bersalah dan hidupmu tidak berarti. Udah mendingan ambil baygon. Minum baygon sayang. Iblis memang maunya membinasakan. Tetapi jangan lupa kita punya pembela yang baik, yang penuh kasih di surga. Dan dia akan membela kita. Dia akan menerima kita dengan tangan terbuka dan memberi kita pengampunan. Jangan hidup di dalam rasa bersalah. Kalau punya rasa bersalah, hanya minta ampun kepada Tuhan. Dan pengampunannya akan diberikan kepada kita. Nah saudara, yang ketiga Kristus menunda. Apa ini maksudnya? Kristus menunda. Kita baca di dalam Kisah 3 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara perhatikan di ayat 21. Dikatakan harus. Kristus itu harus. Nah, ini menunjukkan bahwa rencana Allah itu jelas dan pasti. Bahwa Tuhan sudah punya skema. Tuhan sudah punya rencana yang jelas, rencana yang pasti. Sama ketika Yesus lahir, firman Tuhan mengatakan ketika genap waktunya. Ada momen-momen yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan sehingga waktu yang tepat untuk Yesus lahir. Yaitu ketika Israel ada di bawah pemerintahan Romawi. Dan kita tahu bahwa orang Romawi itu senang membuat jalan. Makanya ada istilah apa? Banyak jalan menuju Roma. Orang Romawi itu senang membuat jalan.
Jadi dia bangun infrastruktur. Termasuk kepada daerah-daerah jajahannya. Mengapa ini penting bagi kelahiran Yesus? Karena Injil Kerajaan Allah itu harus tersebar. Tanpa transportasi yang baik, maka akan sulit tersebar. Dan sebab itu momen itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan saudara ketahuilah bahwa God is in control. Allah itu yang mengendalikan segala sesuatu. Sejarah bangsa-bangsa pun ada di dalam kendali Tuhan. Kita memang harus berdoa, betul. Tetapi jangan pernah lupa, kita harus sisipkan dalam doa kita, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita memperkatakan firman sehingga kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudara, apa yang akan dipulihkan? Dikatakan sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, apa yang dipulihkan? Bahwa segalanya ini akan dipulihkan, saudara. Ada pemulihan ciptaan, pemulihan tatanan Allah, penggenapan janji para nabi. Saudara, saat ini kita hidup di dalam era sudah tapi belum. Jadi di sebelah sini adalah Tuhan sudah naik ke surga, ini sudah. Tetapi di sebelah sini Tuhan akan datang dari surga. Dan in between ini, di area ini kita sekarang berada. Dan ini sudah 2000 tahun. Hampir 2000 tahun. Antara masa kenaikan Tuhan dan nanti kedatangan Tuhan sampai dengan saat ini itu sudah hampir 2000 tahun. Nah saudara, jadi Allah akan melakukan pemulihan total atas ciptaan. Dan dia akan pulihkan semua kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Dan kita tidak hanya diperdamaikan dengan Allah sebagai individu, tetapi juga untuk menghasilkan dunia yang adil. Saudara, ini luar biasanya. Kita diberi mandat oleh Tuhan. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Untuk jadi apa? Untuk jadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita dipakai menjadi alat Tuhan untuk memulihkan dunia ini. Untuk memulihkan ciptaan Tuhan ini. Melalui siapa? Melalui anak, melalui umat-umatnya, melalui saudara dan saya. Dan ini yang luar biasa, inilah kasih karunia yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah saudara, Roh Kudus itu akan memulihkan hati. Roh Kudus akan memulihkan relasi. Waktu Yesus lahir, maka sebelum dia lahir, dia mengutus siapa saudara? Mengutus siapa untuk membuka jalan bagi kelahirannya? Saudara masih ingat siapa? Yohanes Pembaptis. Ya betul, suaranya ngegerndung. Tapi saya dengar Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Allah untuk membuka jalan bagi kelahiran Yesus. Karena Yesus lahir di Israel, di tanah Yudea. Tetapi untuk mempersiapkan
kedatangan Yesus yang kedua kali, siapa yang Yesus utus? Roh Kudus. Mengapa? Ini kali Roh Kudus. Karena kalau kedatangan yang pertama, dia hanya untuk bangsa Israel terlebih utama, maka kedatangan yang kedua kali adalah untuk seluruh manusia di muka bumi. Dan itu tidak bisa dihandle oleh satu orang. Tidak bisa dihandle oleh Yohanes Pembaptis. Tidak bisa dihandle oleh Elia. Tidak bisa dihandle oleh siapapun. Hanya oleh Roh Kudus. Dialah yang menjadi utusan. Dan Roh Kudus inilah yang membangun gereja Tuhan. Dan Roh Kudus inilah yang luar biasanya memperlengkapi saudara dan saya untuk masuk ke dalam misi kerajaan Allah di bumi ini. Nah saudara, inilah sebabnya makanya Yesus mengatakan amanat agung yang luar biasa. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu perintah dari Yesus. Tetapi Yesus tidak hanya suruh kita begitu saja. Dia memberikan kita power. Dia empower kita. Dia memperlengkapi kita. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah rangkaiannya saudara. Dan ini adalah skema yang dari Tuhan. Tuhan naik ke surga, tapi dia memberikan Roh Kudus yang akan mempersiapkan segala sesuatu, yang akan memulihkan segala sesuatu, yang akan memberitakan rahmat Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan yang akan memperlengkapi gereja Tuhan untuk mengemban amanat agung ini. Saudara, ini luar biasa. Tuhan mempercayakan itu bagi kita. Nah saudara, saat ini firman dan Roh Kudus sedang memulihkan apa saudara? Sedang memulihkan. Yang pertama adalah hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga, dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, itu harus pulih dahulu. Pulih dahulu. Sebelum kita memulihkan orang lain, kita harus pulih dahulu. Lalu yang kedua yang dipulihkan adalah keluarga-keluarga. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi keluarga-keluarga itu juga sasaran pemulihan. Sebab keluarga adalah institusi masyarakat terkecil. Kalau keluarga sehat, maka kota juga akan sehat. Maka bangsa juga akan sehat. Sebab itu mulai dari keluarga-keluarga Kristen.
Ayo katakan Bapak dan Ibu, katakan mulai dari saya. Mulai dari saya. Setiap Bapak, ayo katakan mulai dari saya. Ya, Pak Tenglan, bilang dulu, mulai dari saya. Ya, ya. Pak Andrew, bilang dulu, mulai dari saya. Mulai dari saya. Ya. Ibu-ibu, ayo katakan, mulai dari saya. Ya. Keluarga dipulihkan terlebih dahulu. Kalau keluarga pulih, maka bumi ini pun, masyarakat, manusia akan dipulihkan. Sebab itu gereja pun peduli akan keluarga. 2 minggu lalu kita sudah menjelaskan mengenai child grooming kepada anak-anak kita. Gereja harus juga peduli kepada keselamatan anak-anak. Tetapi keluarga harus yang lebih utama. Jangan cuman asik, orang tua jangan cuman asik dengan diri sendiri. Anak cuman dikasih handphone, biar anteng deh, kasih handphone. Anteng gak betul anak-anak? Anteng, dikasih handphone anteng anak-anak. Tetapi itu baik apa tidak? Enggak baik. Saudara hanya karena apa? Malas meladeni cerewetnya anak-anak. Hati-hati kalau dia sudah tidak cerewet lagi sama saudara. Tetapi dia mencari perhatian ke yang lain. Hati-hati. Itu sudah warning. Saudara masih kecil, biarkan dia cari saudara. Kalau sudah besar, jangan sampai saudara cari dia. Karena dia sudah sulit untuk dicari. Nah ini saudara, sebab itu keluarga-keluarga perlu dipulihkan. Perlu dipulihkan. Dan Roh Kudus dan firman Tuhan itu yang akan memberi pemulihan. Makanya keluarga-keluarga adakan mezbah keluarga. Ya Andrew, adakan mezbah keluarga. Adakan. Kamu sama istri, sama anak-anak, ayo setiap pagi sebelum apa-apa yuk kita berdoa dahulu. Mari kita baca firman bersama. Dan ketahuilah itu tidak akan sia-sia. Satu kali engkau akan menuai hasilnya. Dan engkau akan bersuka cita. Karena ketika kita mendidik anak di jalan Tuhan, maka pada masa tuanya pun dikatakan, dia tidak akan menyimpang daripadanya. Itu luar biasa. Ya. Jadi pemulihan dunia ini belum sempurna saudara. Tetapi arahnya menuju pemulihan. Memang ada yang pulih, ada yang menolak untuk pulih. Itu nanti ada hukumannya. Panggilan kita itu menjadi alat pemulihan. Dalam apa? Kita merestorasi relasi, keadilan, kasih melalui hidup kita saudara. Dan Roh Kudus akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan di dalam hati manusia. Dia akan menghadirkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi Yesus bukannya memperlambat untuk datang. Tetapi dia menunggu sampai semua waktu segala pemulihan itu terjadi. Nah, yang keempat saudara, Kristus akan datang kembali. Di dalam Kisah 1 ayat 11, yuk kita akan baca bersama-sama. Kisah 1 ayat 11, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wahyu 21 ayat 5, 2, 3. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, adalah tepat dan benar. Saudara,
semua nubuatan sudah dipenuhi. Tinggal satu nubuatan. Dan kalau yang lain sudah dipenuhi, maka nubuatan yang terakhir ini pun pasti akan digenapi. Yaitu apa? Kedatangannya kedua kali. Saudara, kedatangannya kembali adalah untuk apa, saudara? Menghakimi. Dia akan datang sebagai hakim. Dia bukan lagi datang sebagai bayi yang lemah, tapi dia akan datang sebagai hakim. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi bagi orang-orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, maka kita tidak akan mengalami kematian kedua. Tetapi celaka kalau saudara-saudara namamu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Engkau akan berjumpa dengan tahta putih. Engkau akan berjumpa dengan hakim yang adil dan benar itu. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15 mengatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi semua yang mati di laut, saudara, gak usah khawatir. Meskipun itu abu dilarung, itu dengan kuasa Tuhan dibangkitkan kembali. Semua yang di laut, yang udah dimakan ikan kayak apa, itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berpikir kalau udah dimakan ikan gimana? Saudara, pikiranmu jangan disamakan sama pikiran Tuhan. Kita memang terbatas. Jadi laut itu mengeluarkan semua orang yang telah mati di dalamnya. Dan juga kerajaan maut itu menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Lalu dikatakan apa? Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jangan berpikir saudara akan lolos dari itu. Tidak ada satu pun yang bisa lolos. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah kedatangan Yesus yang kedua. Bagi saudara yang hidup di dalam Tuhan, itu sebuah penantian yang indah. Tetapi bagi saudara yang hidup jauh dari Tuhan, hati-hati, celakalah. Itu adalah petaka bagi saudara. Sebab itu ini masaknya, masa anugerah masih Tuhan berikan. Mari kita setia kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mari kita setia kepada Tuhan. Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab Tuhan juga tidak main-main sama kita. Dia serius, saudara. Dia serius. Lalu saudara apa yang kedua? Dia memulihkan. Ketika dia datang, dia akan memulihkan seluruh tatanan ciptaan sesuai dengan rancangan semula. Langit, bumi yang lama digantikan dengan langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wow, seperti apa itu ya saudara? Katanya lantainya aja dari emas. Tidak ada matahari lagi. Karena apa? Allah lah yang menjadi penerang. Wow, luar biasa. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi.
Jadi sudah tidak ada laut, saudara. Karena ini merupakan satu kota yang mulia. Yerusalem baru, kota yang mulia. Oh Yerusalem. Betul kan dibilang kota yang mulia? Terus gimana? Hatiku rindu ke sana. Wah, banyak produk lama ini. Tahu lagu itu. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara, zaman dulu, apalagi Pentakosta zaman dulu, itu banyak orang yang hidupnya susah, saudara. Secara ekonomi susah. Apalagi orang yang dikejar-kejar oleh karena iman. Mereka punya kerinduan yang luar biasa. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Mereka merindukan kedatangan Tuhan. Tetapi zaman sekarang, zaman now, orang udah hidup makmur, orang sudah hidup enak, apa saja punya, maka mungkin dia bilang Tuhan jangan cepat-cepat datang. Aku masih mau menikmati dunia ini. Aku masih mau menikmati hidup ini Tuhan. Saudara, saya mau katakan, seindah-indahnya hidupmu saat ini, gak ada yang bisa dibandingkan dengan indahnya di surga bersama Yesus. Biarlah itu menjadi kerinduan saudara. Karena apapun di sini, seindah apapun saudara, ada kematian. Kalau ada kematian artinya ada duka cita, ada kehilangan. Tetapi di surga tidak ada kematian, tidak ada duka cita. Kita ada bersama dengan Dia dengan bahagia, dengan sentosa. Saudara, Dia akan memulihkan seluruh tatanan dunia ini. Lalu kalau Dia datang, maka Dia akan memerintah selamanya. Wahyu 11 ayat 15 dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, kapan dunia ini bisa aman? Kapan dunia ini benar-benar bisa damai? Hanya kalau ketika Yesus menjadi raja. Maka barulah ada kedamaian dalam dunia ini. Saudara, kenaikan Yesus mengajarkan kita bahwa Kristus berkuasa di surga. Dia adalah sang penguasa di surga. Kristus Yesus bekerja bagi kita sekarang. Dia pengantara kita, Dia pembela kita, Dia pendoa syafaat kita di surga. Kristus akan datang kembali dan Kristus akan memulihkan segala sesuatu. Saudara, iman Kristen bukan nostalgia masa lalu, tetapi pengharapan masa depan yang pasti. Sekarang kita hidup di dalam pengharapan akan masa depan yang pasti. Saudara, ada banyak orang memprediksi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi semua gagal. Termasuk kalau saudara masih ingat di Indonesia, pernah di Bandung, ada seorang pendeta yang meramalkan hari kedatangan Tuhan di tanggal 10 November 2003. Saudara masih ingat siapa namanya? Mangapin Siboya. Nah saudara, pada tanggal segitu dia berkumpul dan umatnya berkumpul menantikan kedatangan Yesus. Karena menurut perkiraan, menurut hitung-hitungannya, bahwa Yesus akan datang 10 November 2003, yaitu 23 tahun yang lalu. Dan memang ada yang datang, saudara.
Tapi bukan Yesus yang datang, polisi yang datang. Mereka digerebek oleh polisi. Saudara, Alkitab sendiri sudah menuliskan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Dikatakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Malaikat-malaikat enggak tahu. Tetapi meskipun demikian, Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya. Dia berkatakan bahwa ada tanda-tanda sebelum dia datang. Matius 24 ayat 6, mulai ayat 6. Dikatakan bahwa ada deru perang. Ada deru perang. Tetapi dikatakan itu belum kesudahannya. Katakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tapi itu belum kesudahannya. Ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Tapi dikatakan itu baru permulaan penderitaan. Lalu ada penganiayaan anak-anak Tuhan dan dikatakan akan banyak yang murtad. Saya berharap iman kita tetap kuat. Jika satu kali Tuhan mengizinkan kita berada di dalam penganiayaan. Banyak nabi palsu dan menyesatkan. Lalu dikatakan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi ini kuncinya, saudara. Injil kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan sekarang saya mau bilang kita ada di era akselerasi. Kita ada di era percepatan. Kalau dulu Pak Pepi mau bersaksi ke daerah mana? Misalnya Jawa Timur, Lumajang. Jauh kan? Lumajang. Pak Pepi harus apa? Kalau enggak naik bus, naik kereta atau naik pesawat ke Surabaya dahulu. Sambung lagi. Pak Sianturi kalau mau bawa firman ke daerah Kalimantan Barat. Di pelosok lagi. Pak Sianturi harus apa? Harus naik pesawat dulu ke Pontianak. Terus naik bus lagi, naik kendaraan darat. Lalu kalau ada daerah-daerah yang sulit mesti naik getek. Betul ya? Naik sampan. Masuk lagi ke pedalaman. Tapi saya mau katakan sekarang itu sudah tidak perlu lagi. Karena kita semua sekarang punya apa? Benda kotak di tangan kita itu apa? Gadget. Puji Tuhan, ini pun atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkan adanya internet. Mungkin baru 2 dasawarsa belakangan ini ya. Atau 3 dasawarsa lah. Kurang lebih internet itu ada. Ya kurang lebih. Nah coba saudara. Sekarang saudara tinggal angkat gadget. Saudara tinggal bekerja melalui apa? Jari saudara. Kirim kesaksian. Kirim firman kepada orang yang ada dimanapun. Memang segala sesuatu bisa dipakai oleh iblis, betul. Tetapi segala sesuatu juga harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan mengizinkan pandemi terjadi. Karena dengan pandemi terjadi, maka semua orang akhirnya memegang handphone. Meskipun ada banyak sisi negatifnya. Tetapi ini pun bisa menjadi sisi positif. Sehingga setiap orang, kalau dia mau, dia bisa akses kepada firman Tuhan. Sekarang sudah begitu banyak di YouTube, di TikTok, di IG, itu firman Tuhan diberitakan. Jadi harusnya sekarang ini nubuat atau
atau tanda yang diberikan Yesus ini sudah sedikit lagi akan tercapai. Bahwa semua orang di muka bumi ini mendengar berita Injil kerajaan. Jadi saudara, kita sudah di ujung waktu. Firman Tuhan mengatakan tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara bicara tentang bangsa Israel. Perang banyak terjadi saudara. Mulai dari Perang Dunia Pertama tahun berapa saudara masih ingat? Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Sekitar 4 tahun. Itu bangsa-bangsa yang terlibat, ada sekutu dan ada juga poros yang lain. Sekutu ada di situ Perancis, Inggris, Rusia. Baru terakhir Amerika masuk di tahun 1917. Apa yang mereka lawan? Yaitu poros Austria, Jerman, dan Ottoman. Ottoman itu Turki. Perhatikan di situ. Tidak ada Israel. Perang Dunia Pertama, meskipun perang besar, tetapi tidak ada Israel. Perang Dunia Kedua, itu tahun 1939 sampai 1945. Ini melibatkan lebih banyak negara, puluhan negara. Di situ ada sekutu Rusia, Amerika, Inggris, Taiwan. Melawan poros siapa saudara? Jerman, Nazi ya waktu itu ya. Jepang, Itali, Mussolini ya. Dan meskipun melibatkan Eropa sampai Asia, tetapi tetap tidak menyangkut Israel. Walaupun di sini terjadi juga Holocaust. Saudara tahu Holocaust itu apa? Pembantaian massal. Ada kurang lebih 6 juta orang Yahudi dibantai yang ada di Eropa. Namun Israel belum menjadi sebuah negara. Jadi perang itu ya lalu. Itu bukan tanda-tanda yang Yesus sebut. Mungkin setelah kejadian itulah, di mana pembantaian orang Yahudi begitu banyak, baru timbul gerakan Zionisme, dan mereka lalu merencanakan untuk membangun kembali negaranya. Ratusan ribu orang mulai datang dari Amerika, dari mana-mana seluruh dunia kembali ke Palestina. Dan baru setelah di tanggal 14 Mei 1948, Israel resmi menjadi negara. Waktu itu David Ben Gurion, dia membacakan teks proklamasi di Tel Aviv. Pada saat itu Tel Aviv masih menjadi ibu kota Israel. Sebelum Trump pada pemerintahan yang pertama menyebutkan bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Nah, saudara, perhatikan. Di sini baru mulai pohon ara itu sudah bertunas. Pohon ara itu sudah tumbuh. Tahun 48. Dan firman Tuhan berkata, perhatikan kalau pohon ara mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Israel menjadi jam nubuat bagi akhir dunia ini. Baru kita mulai perhatikan apa yang terjadi di Israel. Karena jam akhir dunia ini enggak lepas dari Israel. Yesus sudah mengatakannya.
Sejak 7 Oktober 2023, saya aja baru ngeh 2023 ternyata ya. Saya pikir baru 2025, ternyata 2023. Itu 7 Oktober pertama kali Israel itu diserang oleh Hamas. Jadi sudah 2 tahun saudara. 2 tahun lebih. Itu perang belum selesai-selesai. Bahkan melebar. Bukan saja antara Israel dengan jalur Gaza, dengan Hamas, tapi juga dengan Hezbollah. Lalu dengan Iran. Dan sekarang Amerika. Masuk lagi Arab Saudi. Uni Emirat Arab. Syria. Jadi ini sudah menjadi luas saudara. Inggris, Jerman. Dan sampai saat ini itu perang belum selesai. Akibatnya kita lihat semua negara teriak karena inflasi. Semua harga barang naik. Indonesia mencapai kejatuhan dalam ekonomi paling besar saat ini karena 17.500 kalau nggak salah $1 terhadap rupiah. 550, 17.550. Semua bukan cuma Indonesia, semua negara-negara pun mengalami. Kita nggak tahu ini akhirnya akan kemana saudara. Tetapi yang saya mau katakan, kita harus siaga. Jadi saudara yang hidup kudus, semakin kudus. Firman Tuhan mengatakan begitu. Engkau yang setia, semakin setia. Kita nggak pernah tahu kapan. Tetapi yang penting memang bukan kapannya saudara. Kita nggak perlu tahu kapan dia kembali. Tapi yang terpenting bukan itu, yang terpenting adalah apakah kita siap ketika ia datang kembali. Itu yang paling penting. Apakah Tuhan itu akan mendapati hambanya sedang bekerja atau enggak? Celaka kalau Tuhan datang kita sedang tidur. Bukan tidur dalam arti jasmani, tetapi tidur dalam arti rohani. Tetapi Tuhan akan bahagia kalau dia datang. Dan dia mendapati hambanya sedang bekerja. Sehingga dia akan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, mari kita hidup dalam pertobatan dan bukan dalam dosa. Stop hidup dalam dosa. Mari kita hidup setiap hari di dalam pertobatan demi pertobatan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita naikkan pujian sebuah lagu yang lama ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus yang kelak akan datang kembali? Haleluya, haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat
yang kudus. Selama waktu ini Masih ada, kita bernafas di dalam dunia. mari kita Sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. selama Waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah lagu ini adalah merupakan evaluasi. Saudara, orang lain gak pernah tahu apa hatimu. Orang lain mungkin hanya bisa menebak, tetapi yang tahu engkau sendiri. Dan engkau tidak bisa berdusta di hadapan Roh Kudus. Sebab Dia yang Maha tahu. Dia yang Maha tahu akan pertobatanmu. Dia yang Maha tahu akan hidupmu. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau siap sedia? Kalau malam ini Tuhan datang menjemputmu. Kalau besok Tuhan datang menjemputmu. Pertanyaannya bukan kapan Yesus akan datang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap ketika Dia datang? Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi Datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. selama Waktu ini masih ada, selama kita masih bernafas, di dalam dunia. mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bertobat, untuk kami hidup di dalam Engkau,
untuk kami bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami beribadah dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah selama waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk hidup di dunia ini, biarlah inilah yang menjadi tekad kami, komitmen kami. Kami mau menyembah Engkau selama-lamanya. Biar hidup kami boleh menjadi penyembahan bagimu. Dan satu saat, dan kami yakin, kami pasti bahwa saat itu akan terjadi di mana kami akan diangkat. Diangkat masuk ke dalam kemuliaan Allah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, biarlah pengharapan ini akan selalu ada di dalam hati kami. Pengharapan inilah yang memberikan kami kekuatan ketika kami melayani Engkau. Pengharapan ini yang memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup. Pengharapan ini yang memberikan kami kekuatan ketika kami Tuhan menghadapi berbagai-bagai tantangan. Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekasih kami. Engkau sudah naik ke surga. Dan Engkau pun tidak membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan Roh Kudus yang menyertai kami. Dan Engkau sendiri berdoa bagi kami. Bahkan menjadi pengantara bagi kami kepada Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar singkapkan kebenaran firman bagi setiap umat-Mu saat ini. Yang sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tidak akan lepas dari hati kami, dari pikiran kami. Karena Roh Kuduslah yang menanamkannya menjadi suatu benih yang akan terus bertumbuh di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biar tangan Tuhan menyertai kami. Mari para kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita di surga. Dan penghiburan, kekuatan, persekutuan dari Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.